Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. We are back bro dengan dengan semangat yang baru. Enggak sih. Iya enggak sih memang sih. Apa? Semangat baru apa? Semangat baru karena sekarang kan tanggal waktu video ini direkam tanggal 28 Iya, 28. 29 Oktober karena ini udah lewat jam 12 12 malam. syutingnya. Oh, alhamdulillah. Tanggal 29 kurang 2 hari lagi. 3, Bro. 29, 30, 31. Oh iya, 2 hari lagi. 2 hari lagi kalian mungkin para pekerja yang gajinya turun di tanggal 1 bisa mendapatkan rezeki, dan juga itu adalah hasil dari kerja keras para pekerja. Dan 2 hari lagi Halloween. Halloween itu tanggal berapa? 31, 30 31 lah. Nanti kita akan buat Iya, mungkin kita buat konten trick or treat. Jadi kita akan ke jalan-jalan meminta permen atau meminta treat. Trick or treat itu apa ya? Trick or treat itu kan tipuan atau permen. benar. Tipuan atau permen. Tapi rata-rata kok ngei permen. Pokoknya gak usah nipu dia, Bro. Enggak, mungkin aku nakuti. Tipuan yang dimaksudkan aku nakuti. Aku sedio arit deh. Trick or treat opo ae. Anjing. Berarti ku kayak ikut. Oh iya, by the way, beberapa hari kemarin ada satu film yang kayaknya ditunggu-tunggu nih kalau pas lagi Oktober, lagi Halloween itu adalah film Halloween. Si Michael Myers kan udah pernah horor. Iya, horor. Thriller. Slasher, iya. Udah. Dia Halloween si Michael Myers mungkin para pemirsa mungkin ngerti. Aku enggak enggak seneng film bunuh-bunuhan. Karena hatiku kan suci, Bro, kayak Astagfirullahaladzim. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita pada episode kali ini. Jadi kita berdua jelas mempunyai topik, jelas mempunyai pembahasan yang akan setiap kali kita bawakan untuk para pendengar dan juga para pemirsa. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas soal masalah privasi gitu. Kenapa dengan privasi? Based on beberapa waktu kemarin juga ada yang sempat viral juga. Oh ya, video ya. Itu kalau nggak salah di salah satu acara stasiun televisi ya. Benar. Yang polisi ngecek HP. Iya. Orang yang mau mereka apa ya? Iya, kalau nggak salah kronologinya kan gini. Waktu itu ada tayangan televisi yang seperti itu. Kemudian si yang ini, Bro, si korban. Kita bisa nyebut korban nggak sih? I don't know. Aku nggak ngerti. Ya aku sempat delok video nih. Cuma potongan gue. Aku nggak delok full. Jadi kronologinya tuh kayak si polisi ini, kita sebut ya oknum aja, karena kan ini kan yang yang kita gak mengeneralisir. Tapi ketika tayangan itu beredar, kemudian si oknum polisi ini menghentikan satu orang ini yang nantinya akan diambil HP-nya ini, menghentikan satu orang ini karena tidak memakai helm, karena seperti itu. Iya. Itu kemudian kemudian mereka berargumen, kemudian si Pak polisi ini, si oknum ini mengambil HP itu dan memaksanya dari si mas-mas ini lah gitu. Jadi sempat cekcok tentang masalah privasi, sempat si orang yang mempunyai HP ini juga tidak mau dicek HP-nya, tapi entahlah bagaimana argumen seperti itu sampai akhirnya video cuplikannya itu viral dan sekarang sudah ditindak oleh semacam kayak komisi disiplinnya polisi lah, seperti yang ditindak polisinya ya? Iya, karena diakui memang karena itu melanggar privasi, melanggar SOP gitu katanya. Oh iya sih. Jadi aku udah tahu peraturannya. Soalnya memang gini sih, enggak sih, Bro, kayak ya polisi kan jalanin tugas ya. Yap. Terus polisi kayak di jalan kan itu kan kalau nggak salah patroli toh, mengamankan jalanan di malam hari lah. Ya, patroli standar dan patroli biasa lah. Jadi kayak ya susah sih soalnya gini. Nah, aku lihatnya kan mungkin niatnya baik lah. Iya. Kenapa dia mau ngecek HP-nya meskipun itu pada akhirnya melanggar privasi gitu loh. Karena emang untuk jaga-jaga aja kalau menurutku. Menurutmu yang salah di mana? Maksudnya gimana? Gini. Dari kejadian polisi ngecek HP pengendara motor, yang salah di mana? Yang salah tetap gak tahu ya. Maksudnya yang salah? Yang salah itu di stasiun televisi, Bro. Fuck.
Iya. Gini lah ya, aku pikir dari kronologi yang tadi aku bacakan katanya si mas-mas ini gak pakai helm memang benar sudah. Ya itu salah lah. Stop, karena memang harus pakai helm kan gitu. Ya. Stop lah. Kemudian tapi aku tidak ngerti, makanya kan aku kembali lagi bilang bahwa aku tidak mengerti SOP-nya bagaimana, cara prosedurnya, apakah memang ada peraturan terkait untuk apa namanya mengecek HP orang-orang itu. Tapi yang jelas bahwa ketika sudah dikonfirmasi oleh beberapa pihak kepolisian yang mengatakan bahwa si oknum Pak Polisi ini memang melanggar SOP, jadi memang ada yang salah dari apa namanya SOP-nya. Iya. Jadi memang enggak. Iya gini. Sama-sama salah sih. Maksudku gini, terlepas dari kasusnya itu ya. Oke lah, si mas-mas ini salah karena nggak pakai helm. Oke. Si polisi salah karena melanggar SOP, mengecek anu ya. Kira-kira kalau untuk acara seperti itu perlu izin dari orang yang terekam wajahnya nggak sih buat mau ditampilkan? Harusnya iya. Makanya kan kalau misalnya kamu sempat lihat-lihat ya kan ada yang di blur, ada yang enggak. Mungkin itu termasuk permission juga terhadap si ini. Tidak sih? Aku pikir harus deh, Bro. Iya memang. Karena kan nggak semua orang mau wajahnya terekspos, benar. Dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang Indonesia gitu loh. Makanya kan menurutku yang salah ya nggak ada yang salah sih. Nggak salah, lebih ke salah semua sih daripada nggak ada salah. Oke lah, terlepas dari kasus itu ya. Ya pokoknya itulah kita tahu apa yang dilanggar. Yap. Kita tahu apa yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kita bahas lebih jauh lagi nih. Okay. Masalah privasi ini. Menurutmu nih, kenapa ya apa ya ngomongnya kan privasi itu sangat berhubungan erat dengan ketersinggungan kan menurutku. Siapa yang melanggar batas privasi seseorang, ya jangan salahkan jika seseorang tersebut tersinggung. Iya, oke. Menurutmu Dewi, apa aja sih batas-batas privasi bagi dirimu sendiri dulu dah? Oke. Batas privasi yang pertama jelas ngecek HP itu aku benar-benar gak banget lah karena Oke. Soal ngecek HP lagi ya. Oke. Bahkan saat sekolah dulu banyak biasanya cewek-cewek yang minjem HP. Setuju. Tapi waktu itu kita kasih permission karena mungkin kita gak ngerti ya. Bukan masalah gak ngerti sih. Males dipaksa anjing. Biasanya cewek-cewek tuh maksa. Kalau dulu ada temen kita cowok gitu punya HP baru gitu. Pasti tuh yang ngecek sih cewek-cewek tuh. Iya. Yang dicek apa aja? Kamera anjing, jelas anjing kayak dipakai buat foto dicoba. Jadi kalau menurut aku memang ngecek HP ya itu memang kebangetan banget karena ya memang gak ngapain kita ngapain apa namanya orang kemudian maksa kita untuk ngasih HP kemudian dibuka-buka dan di stalker dilihat dirinya takut ada yang macam-macam kan karena kan pun ketika mungkin yang punya HP menyimpan beberapa mungkin video-video porno atau mungkin beberapa itu urusan lu terserah gitu. Buka-buka enggak asalkan nih jangan buka yang ada hubungannya dengan orang lain, paham nggak sih? Apa misalnya kon nek minang nang pacarmu iku. Kon anu gak ngasih izin untuk ngechat nge-stalking chat WA-mu gak? Nah, aku ya terserah ngono lho. Tapi pada akhirnya kayak kedepannya ya jangan lah ngono lho. Ya, soalnya kan itu kan privasi, Bro. Betul. Iya, takutnya kan apa yang aku bicarakan dengan temanku atau keluargaku itu gak ingin ada orang lain selain diriku sendiri yang tahu. Benar. Termasuk pasanganku. Ya, setuju. Makanya mungkin pada akhirnya pada kedepannya bahwa boleh ngecek HP tapi jangan melanggar privasi orang lain juga gitu loh. Setuju. Karena dalam HP kita bukan cuma ada privasi diri kita sendiri, masih ada privasi orang lain. Nek misalnya kan pacaran kemudian berhubungan sudah lama. Kira-kira apa batasan yang kemudian kamu nggak kasih izin ke pasanganmu untuk ngecek sesuatu di HP-mu? Paling ngecek. Gak mungkin kan terbuka aku pikir kan, Bro. Mesti memang ada privasi yang dirimu sendiri biar aku keep for myself gitu. Enggak sih. Meskipun pasangan jangan sampai tahu gitu. Ini aku enggak, Bro. Ini aku terserah. Sangat percaya sekali Anda. Iya, ini aku terserah. Tapi aku justru lebih memberi batasan ke diriku sendiri. Untuk enggak melanggar privasinya dia. Berarti kan ngasih kan open banget besok. Iya terserah lah. Tapi aku membatasi diriku sendiri gitu loh. Iya. Untuk aku biar gak ngecek HP-nya dia gitu loh. Kayak yo paling minjem HP-nya cuma delok IG atau nyelang kamera gitu loh. Soalnya kan belajar Oppo gitu. Aku kan enggak ngerti, aku kebanyak gak ngerti soal aplikasi gitu loh. Aplikasi yang dipakai cewek ya tentunya. 360
TikTok, aku kan enggak punya TikTok, tapi ke iseng-iseng pengen delok TikTok ya aku nyoba filter. delok iya delok HP ini pacarku ngono lho. Mungkin lebih ke sana aja, tapi ya buka WA ya mungkin buka WA, tapi kok enggak baca ngono lho. Tapi karena serem enggak sih, Bro? Aku aja yang enggak pernah apa namanya berhubungan dengan seorang. Ketika nanti berhubungan kemudian buka-buka WA, aku takut sendiri pada akhirnya, ngerti gak sih? Kayak takut nanti si ini apa namanya ngomongin aku di belakang atau mungkin iya. Gak sih, Bro? Serem gak sih? Gini. Nah, aku takut aja sih. Pada akhirnya bukan kita takut terjadi apa-apa ya. Justru kita takut terjadi apa-apa. Iya. Kita takut ada hal buruk terjadi di saat kita ngecek gitu loh. Benar. Kon punya ketakutan itu gak sih? Iya punya. Kayak aku nyileh HP terus kayak aku deg-degan gue nyileh HP gue. Apakah ada sesuatu? Iya. Apakah ada sesuatu kayak makanya pada akhirnya untuk membuat hatiku tenang, ya wes enggak usah. Ya lebih baik main aman gak sih? Ya, tapi itu dulu Itu dulu aku seperti itu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya berumah tangga mungkin ya istri kemudian ngecek kayak rekening itu kayak ya wes kita gak bisa gak sih? Nek kalau aku sendiri sih kalau suami istri ya memang harus terbuka itu sih. Aku pikir sih iya. Aku pikir untuk rumah tangga yang terbuka sih baik. Karena untuk apa ya? Untuk salingan aja biar komunikasinya jalan aja. Mungkin kalau sudah menikah batasan privasinya udah beda, Bro. Ya. Tahu boleh, tapi jangan ikut campur. Bisa gak sih? Ya. Apa urusan apa yang kemudian istrimu cukup tahu tapi biar aku aja yang ngurus gitu? Ya kayak urusan anggaplah aku pekerjaan ada mungkin ya. Pekerjaan pasti bisa ya, jadi. Kan, soalnya kan itu gak ada hubungannya sama istri. Tapi kalau mau ngasih pendapat atau solusi ya gak apa-apa lah gitu. Cuma kalau masalah ikut campur kayak mamanya aku punya masalah sama bekon gitu. Terus istriku kesel nanti bekon kok kon ngiloki aku ngono lho. Terus istriku sing bales ngono iku. Aja sih kayak enggak sih. Karena permasalahannya bukan istrimu tapi kamu kan. Tahu boleh tapi jangan ikut campur. Mungkin itu kalau suami istri. Iya benar sih. Karena kadang-kadang ada juga tapi ada, Bro. Aku enggak ngerti. Aku enggak punya pengalaman untuk itu. Tapi ada gak sih orang-orang yang berhubungan yang memang benar-benar privasinya itu dijaga dengan sungguh-sungguh gitu. Bahkan minjem HP pasangan pun kayak entah mereka mau izin tapi takut atau memang mereka berdua memang sama-sama ngerti bahwa wes privasi udah kenapa harus kemudian curiga itu apa kemudian itu sebuah hubungan yang apakah ada orang yang bisa berhubungan dengan aktivitas seperti itu atau memang itu menjadi sebuah kesepakatan yang memang pada akhirnya membuat hubungan itu tampak baik-baik saja? Kemungkinannya kecil, Bro. Karena untuk aku yang sudah merasakan sebuah hubungan ya, kan belum pernah ya. Pak, gak usah disclaimer dikit. Loh, aku kan kayak ero, Bro. Ngono lho. Nek kon karena main gini. Tinder saya kok. Aku main Tinder saya. Karena gini, Bro. Penonton bisa menganggap pernyataanmu tidak valid. Karena kan memang belum pernah merasakan ngono lho. Kan anjing. Ya kan? Makanya biar aku yang ngomong nih. Orang yang sudah pernah, orang yang memiliki pasangan gitu yang ngomong ngono. Oke. Sangat kecil kemungkinan pasangan seperti itu ada. Yang seperti kon sebutnya itu ada. Iya. Paling enggak ya. Ngecek cuma buka gitu. Paling enggak aku nunding pasangannya. Karena anjingnya apa ya? Semua orang tuh punya rasa curiga terhadap pasangannya masing-masing, Bro. Sepercaya apapun kita ke pasangan kita, kita tuh selalu mencurigai. Bukan karena kita tidak percaya ya, tapi karena kita takut kepercayaan kita dirusak. Benar. Dan aku pikir sifat posesif itu wis gak bisa disangkal kan? Gak bisa. Kalau itu wis bener-bener kon fak lah. Nek orang ngomong bapak, ndak aku anti posesif. Itu fak, Cuk. Ndak mungkin karena ketika kon punya pacar kemudian apa nih pacar Ayu gitu ya. Pasti ada rasa untuk protektif gitu loh. Dan pada akhirnya dari sikap posesif dan overprotective itu mengarah ke satu alat yang mungkin iki kayaknya menyimpan beberapa rahasia dan menjadi alat paling mudah digunakan untuk mencari bukti. Iki boleh dijawab atau enggak? Apa? Aku ketakut. Kau pernah gak? Pernah apa gitu? Ya saya nih. Kau pernah gak akhirnya terjadi masalah dalam hubunganmu karena masalah ngecek HP itu?
Sering, Mbak. Sering. Sering. Contohnya nggak usah eksplisit. Contohnya Dulu ya. Dari pasangan musik saya ki. Iya, kan wis 5 tahun lah. 5 tahun. Setahun 2 tahun itu kan 6 tahun cok aku baru cok. Tahun kan teko kelas pira selalu ya. 2015 aku jadian. Kelas 1. Kelas 1. Kelas loro. 2015 kelas loro. Oke. Setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun ini aku sik posesif yo. Arek sekolah lah. Ah iya, biasa. Ya, arek sekolah lah, wajar. Iku kayak sering gua aku ngecek HP nih DE. DE pun melakukan hal yang sama karena awalnya DE ngecek HP gue dhisik, terus aku kayak loh, ente ngecek HP gua, ya berarti gua boleh dong ngecek HP ente. Oke. Oh no. Nanti Oke, tak cek terus, kayak yo arek-arek sekolah lah kayak cemburu ku pasti. Iya, ya apa? Rasa memiliki ku kayak tidak boleh ada yang mendekati dia. Ya, wajar. Jangan berani mengechat pacar saya kan itu. Wajar. Ya kan? Oke, Akhirnya apa? Kemudian yang ditemukan. Yang ditemukan hal sepele. Oke. Tapi karena kecemburuanku yang Berlebihan. bodoh Oke. dan berlebihan, aku jadi berlebihan menanggapinya ngono lho kayak aku marah-marah enggak jelas padahal cuma chattingannya. Chat. Iya, padahal chattingannya cuma yo ndak ono ngono lho. Dengan teman cowok. Dengan teman cowok kayak ya gue chattingan biasa tapi pakai emot-emot lope-lope ngono enggak sih? Enggak, cuma chattingan ngono, chattingan biasa antar teman lah. Ya, tapi karena kecemburuanku yang begitu luar biasa waktu itu, ya aku marah-marah, enggak jelas, marah-marahnya enggak jelas yang mana membuat hubungan tuh semakin buruk dan semakin pasanganku merasa tertekan akan sifatku itu, dia justru lebih banyak menyembunyikan sesuatu. Oh, bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu. Ya? Dia bisa jadi nih dia memilih untuk menyembunyikan untuk membeli nomor baru dan disembunyikan tuh. Wow. Berarti ini tidak terjadi dengan aku. Iya. Tapi ada yang sempet gitu loh. Temanku sendiri kayak karena sering dicek HP-nya, dia beli dia beli nomor lagi. Dia buat WA sendiri khusus untuk teman-temannya gitu. Ya oke. Nah, dari situ aku belajar bahwa sifat posesif ki buruk loh buat hubungan. Iya. Jadi setelah 2 tahun berjalan kan aku dengan posesifnya, di tahun ketiga aku mulai tidak pernah mengecek HP sama sekali. Sampai pada akhirnya karena aku tidak. Nah, iki baksa bisa nih. Apa mana? Karena dulu aku ngecek HP. Terus aku tidak pernah ngecek HP. Aku dianggap gak peduli lagi. Iya, aku paham. Aku paham poin. Kayak kamu gak menunjukkan cintamu ke aku. Fuck man, enggak gitu dulu. Padahal aku ingin berubah menjadi lebih baik. Kenapa aku dianggap tidak mencintai lagi? Iya. Ada ya, maksudnya orang yang memang pada akhirnya harus diupload sama Daud. Apalagi enggak apa. Ada ya orang-orang yang kemudian kepingin banget untuk dibuka privasinya tuh ada. Betul. Ada. Karena gini mungkin dia ngerasa kayak kok kamu berubah sih gitu. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Enggak men, aku ingin hubungan kita lebih baik. Kenapa? Iya. Wes. Pada akhirnya itu menimbulkan masalah baru gitu. Iya. Jadi chat ya. Jadi apa selanjutnya mungkin foto. Hapuskan HP anjing, enggak usah HP maksudnya. karena iki bro, iki juga cerita. Kan kayak pernah tahu gitu waktu SMP. Saking terbukanya dan mungkin teman-teman itu waktu itu ya ignorance lah ya soal kayak privasi. Kayak SMP memang kita gak sih bro, sering banget kayak tuker-tuker HP untuk ya sekedar mungkin main SMP game. aku udah 2 HP cuk. 2 tapi tidak tahu digawe. Iya, takut kan disita. Jadi ada satu kasus yang kemudian ketika si temanku ini meminjam HP si temannya yang cewek itu akhirnya menemukan satu foto yang seperti itu. Iya, benar. Jadi pada disebar. Ini masalah baru. Ya seperti itulah. Iya, maksudnya seperti itu. Iya. Jadi itu yang kemudian pada akhirnya kayak karena kita mungkin waktu itu terlalu polos. Pada akhirnya privasi yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi akhirnya tersebar. Dan aku pikir video-video bokep ya, sing seperti itu ya. Aku pikir kenapa bisa tersebar? Ya karena mungkin kayak gitu gak sih bro? Ya anak sing kehack. Ada yang kehack juga. Ada yang sengaja disebar. Iya. Ya yang paling sering ini pacaran sering jaluk pap.
Ya oke. Putus, disebar. Bener. Iku bangsat. Goblok kan kayak gitu. Sing wedok goblok, sing lanang bangsat. Iya, setuju. Enggak, kok gak mikir gini gak sih bro, kayak ketika si cowok itu menyebarkan privasinya si cewek, bukankah itu menandakan bahwa si cowok itu sangean wah? Iya, pada akhirnya membongkar rahasia di awak dhewe bisa. Betul, karena hubungannya seperti itu ngono lho. Iya. Jadi waktu itu sempat geger banget lah. Dan ya cuma kalangan teman-teman aja yang tahu gitu, gak sampai. Makanya aku gak kerungu, ada kelas gak sing ngerti soalnya. Iya, Pak, gak expose, Pak. Pada akhirnya ya sempat kurang luas penyebaran. sempat tersebar dan memang waktu itu heboh kayak anjing ki. Dan lah. Sampai ke guru enggak? Enggak sampai. Untungnya enggak sampai. Untungnya enggak sampai. Saya pada akhirnya aku berpikir bahwa bahaya banget nih misalnya aku kemudian dengan sembarangan kemudian memberikan memberikan seperti itu gitu. Jadi ya memang akhirnya masalah privasi yang kita berdua bahas memang cukup pelik sebenarnya, apalagi kalau ini berada pada suatu hubungan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita perlu untuk mengecek sesuatu karena kita curiga dan posesif mungkin. Tapi pada akhirnya ketika kita tidak pada akhirnya ada rasa ketakutan juga ketika kita tidak mengecek takut terjadi apa-apa gitu. Memang 50-50, dia ada yang salah, dia ada yang benar. Memang kayaknya itu siklus gak sih? Iya, memang. Tapi dengan banyaknya masalah yang terjadi karena beberapa hal tadi ya. Yap. Itu justru membentuk kita menjadi lebih dewasa dan paham mana yang benar, mana yang salah. Setuju. Kita nggak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah sebelum kita ada di posisi itu. Untuk mengenal benar dan salah memang kita harus terjerumus dulu. Betul. Ke dalam satu rata-rata itu pasti negatif. Betul. Rata-rata seperti itu. Akhirnya kita merasa menjadi dewasa, kemudian menjadi tahu mana hitam dan putih, dan kita akhirnya ketika sudah tahu kita bisa memutuskan suatu pilihan yang mana nih yang mau kamu ambil seperti itu sih. Karena menentukan ini hal benar itu gampang bro. Tapi menentukan ini hal salah itu sulit ya. Sebelum kita benar-benar tahu bahwa itu salah. Ya, kadang kalau misalnya kita mau ngejudge bahwa itu salah, kita ada keraguan kalau misalnya nggak ada bukti yang valid. Iya betul. Kadang-kadang. Iya betul. Dia pakai asumsi bahwa ini salah itu salah, itu kayak masih diragukan. Tapi kalau misalnya udah ada bukti kayak iki lo salah, buktinya seperti ini. Baru kita sadar bahwa itu memang benar-benar salah. Yang ada hanya mesal. Sedangkan untuk menentukan benar dan tidak dengan asumsi pun kita bisa menjudge bahwa ini benar sih karena melakukan hal seperti itu. Meskipun mungkin ada agenda lain dari kebenaran yang dibuat. Gitu, kita nggak tahu karena ya udah kita hanya menilai jadi permukaannya saja seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Ini akhirnya membahas soal hubungan dan relationship, tapi tidak apa-apa. Banyak sih. Mungkin soal privasi, masalah kalau bagi laki-laki ya itu masalah gaji. Iya. Itu masalah gaji itu kayak privasi masing-masing lah. Karena nggak semua orang mau nge-share berapa pendapatan dia sebulan. Iya, setuju. Ya kalau kalian kaya. Kalian ya silakan, tapi enggak sih kayak orang-orang yang berpenghasilan besar pun nggak mau nge-share itu ke publik. Karena pun ketika aku mungkin aku ketika mungkin dapat gaji besar pun aku tidak akan nge-share gitu. Karena Karena takutnya aku menyinggung. Betul. Karena privasi dan ketersinggungan kan tipis dan saling berkesinambungan gitu loh. Dimana kita membahas privasi seorang, ada kemungkinan di situ orang tersebut tersinggung. Ya, masalah gaji, keuangan, kemudian juga kalau di luar negeri umur juga sempat umur dan kepercayaan. Ya, umur dan religion ya. Dan kepercayaan dan agama gitu. Sangat sangat anti lah kalau misalnya. Kalau perempuan itu enggak sih yang bikin tersinggung kayak berat badan terus ukuran. Betul. Ini. Privasiku ya apa? Konteksnya kalau yang tadi ya, konteksmu yang kemudian berat badan segala macam. Privasi apa? Privasiku adalah satu little secret yang benar-benar kita gak tahu secara wujud atau privasi yang bisa aja kita tahu karena dari wujud. Gini, kalau misalnya soal berat badan bro, itu bukan privasi gak sih? Privasi bro. Enggak, karena kita tahu fisiknya, kita kita lihat gitu. Kita tahu tapi kita nggak tahu secara spesifik. Karena kadang ada orang-orang yang secara langsung bertanya, berat badan lu berapa sih? Iku apa? Terus ukuran satu orang singkat gue. Oh no bro. Oh no kan privasi toh. Iya. Privasi toh. Kayak
Buat apa kita tahu hal Iya, itu ngono iya. loh. Itu- Itu kan urusan kita, paham gak sih kayak? Iya. Atau kadang kene kon mungkin sering ngene kayak mungkin kok abot piro. Hmm. Terus kon menerka-nerka, terus kon karena penasaran kon takon kan tolol aja. Iya. Kalau misalnya ada temanku yang oversize gitu ya. Kemudian kita main ke kafe. Kemudian ada temanku misalnya nyeletuk kayak, kamu kok tambah gendutan gitu. Wah, Mungkin si yang yang di judge itu mungkin tersinggung. Tapi kalau aku pribadi berpikir bahwa kalau memang privasi itu menjadi hanya sebuah apa ya? Sebuah kalimat atau mungkin sebuah rasa yang hanya disimpan oleh orang per orang, oke, mungkin tidak apa-apa tersinggung. Tapi kalau misalnya privasi itu juga kemudian menghampiri ke wujud, aku pikir kayak kalau aku misalnya gendut banget, kemudian ada orang yang ngajak aku gendutan ya, aku nggak masalah, karena wujudnya memang tidak bisa ditutupi. Karena Anda laki-laki, bro. Ini terjadi ke perempuan. Perempuan itu sangat bermasalah dengan berat badan. Aku takut diserang oleh para SJW, jadi Feminis, oke lah, feminisme. Oke lah, kita benarkan semua itu. Iya. Apa lagi nih? Privasi yang nggak boleh kita langgar. Tadi agama juga. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tadi juga. Tapi gini gak sih, bro? Kadang memang rancu karena niat sesungguhnya kita tuh nggak bisa kebaca. Iya. Contohnya gini. Oke lah, agama adalah privasi. Oke. Kita tuh nggak perlu tahu agama orang apa. Setuju. Tapi gimana kalau aku ingin bertanya agama, biar aku nggak salah bersikap. Oke. Contoh ente Kristen. Terus aku tanya, agamamu apa? Kalau kon jawab Kristen ya, oh ya wes aku mungkin bisa mengingatkan kamu saat ingin beribadah. Terus aku bisa meminta izin saat aku ingin beribadah. Kalau aku nggak tahu kan, iki Muslim apa Kristiani gitu. Iya. Engko aku ngajak sholat tiba-tiba Kristen. Iya, itu aku tersinggung dia. Iya. Misalnya Engko aku ndak ngajak sholat tiba-tiba deh Muslim ngono lho. Kan salah, ngono serba salah ngono. Iya. Nah, misalnya berbicara soal perasaan dan soal bagaimana kita menilai suatu rasa dan suatu kita kan nggak bisa nilai bro. Ketersinggungan itu bagaimana? Betul. Apa nominalnya tersinggung? Iya, apa standarnya? Karena kan emang ketersinggungan itu diambil gitu loh. Iya, bukan diambil sih. Iya, diambil benar. Ya sejauh ini sih aku nggak pernah nanyain agama orang apa ya, karena setuju sih. Karena mungkin itu hal paling sensitif yang iya. aku benar-benar hindari iya, gitu. Ya mungkin itu juga. Ya wes lah gitu, ente mau beribadah enggak ya terserah. Iya. Yang penting kita berteman ya berteman aja gitu. Enggak perlu begitu. Benar. Dan juga selain itu sempat yang cukup aku pikir cukup sensitif adalah menanyain atau bertanya soal latar belakang biasanya. Kayak background mungkin soal keluarganya. Oh iyalah. Soal apa ya? Mungkin soal kehidupan. Karena ada juga orang-orang yang kan pernah gak sih nemu teman yang ketika kamu telepon sama temanmu itu sampai siapa? Ketika kan termasuk kayak orang-orang kepo aja. Ya kayak kalau ngapain cok kecuali mungkin obrolan yang kamu dan temanmu di ujung telepon itu bicarakan adalah obrolan yang mungkin repet-repet ke circle pertemananmu, kemudian sempat nyebutin nama dari circle pertemananmu, mungkin kamu bisa bilang siapa nih gitu kok nyebut namaku. Tapi kalau misalnya udah tahu pembicaraannya atau masalah pekerjaan atau masalah yang lain kayak jangan ikut lah gitu. Karena ada betul teman-temanku juga ada yang kayak gitu kayak sampai aku bilang kepo banget gitu loh. Nah aku sih kalau rekan kerjaku ada yang nelpon, tapi aku denger itu bukan bermaksud nguping ya, karena emang kedengaran aja. Ya, itu nggak bisa kontrol juga. Iya itu juga itu kayak kita dianggap nguping. Padahal kita ya kon lo mau telepon deh, pinggirku goblok ngono lho. Aku ini kerungu, aku duwe kuping ngono lho. Tapi pilihan kita untuk tidak tanya gitu. Betul gitu loh. Eksekusi kita pada akhirnya itu yang menentukan apakah kita nguping apa enggak gitu loh. Kalau urusannya masalah kerjaan, aku pasti bertanya. Soalnya takut ada informasi yang dia nggak tahu dan aku tahu. Kecuali kalau yang aku dengar itu bukan masalah kerjaan. Wes, aku udah takon. Biasanya gitu sih. Soalnya kadang saking sibuknya kita orang telepon gitu. Ya sekedar telepon, kita nggak menanggapi itu secara serius gitu loh. Di situ aku berperan dan temanku berperan sebagai pengingat. Apa mau? Aku takon,
siapa yang telepon ngono lho. Oh iki masalah apa gini ya. Baru itu bisa jadi diskusi yang lebih lanjut ngono lho. Tapi kalau yang aku dengar adalah koyo yo nelpon pasangan ya apa nelpon keluarga nih yo whatever. Iya benar. Lebih ke sana sih. Dan ada juga nih aku sekarang pun kalau misalnya ada yang telepon misalnya aku lebih ke meskipun itu cuma mungkin keluarga atau mungkin cuma teman-teman yang cuma ya ngobrol apa padahal menghindar tuh. Betul. Lebih baik gitu sih aku. Lebih baik gitu. Jadi gitu kayak ada telepon nih apa namanya ya wis aku ke tempatnya seperti dulu aku jawab gitu karena pun meskipun itu pembahasan yang aku bicarakan itu bukan menjadi privasi dan aku juga tidak apa-apa ketika itu kemudian diketahui orang. Aku tetap memilih itu karena ya wis lah gitu. Dan juga tidak tidak ingin kebiasaan ngopi gitu. Kebiasaan kepo itu terus dibudidayakan gitu karena banyak sekali gak cowok gak cewek orang-orang kepo, orang-orang yang penasaran dengan kita. Terlalu banyak orang yang ingin tahu urusan orang. Itu sih masalah kehidupan di Indonesia tuh terlalu banyak orang yang ingin tahu masalah orang. Iya benar banget. Dan kita sudah melewati batas waktu kita. Mungkin entah poin-poinnya tersampaikan apa enggak ya tapi ya pokoknya kita membicarakan privasi dan kita ini apa namanya juga share pengalaman ya memang seperti itu. Lebih baik untuk tetap menjaga privasi orang lain karena kan kita lagi-lagi seperti yang kita berdua sebutkan bahwa kita nggak tahu bahwa orang itu tersinggung apa tidak. Jadi lebih baik ya kalau misalnya ada privasi yang dirasa sensitif dan kamu tahu itu nanti akan sensitif, mending simpan aja, gak usah diumbar-umbar lah gitu. Ya kan melanggar batas privasiku kan. Apa? Aku kan enggak gelem facecam. Background dipaksa facecam. Itu bukan privasi ya, itu blur. Tuntutan. Blur. Aku mending nganggo. Oke. Oke lah kalau begitu kita berdua pamit Seuta dan rekan saya Rama. Mohon pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan konten-konten kita. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan just disclaimer bahwa ini adalah opini pribadi kita berdua. Ya, karena kami ada di ngopi sambil beropini. Nanti kopi ini. Kopi kok dek ngarep, Cuk. Tapek sih wis. Dadah. Dadah semuanya.